warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang mana telah mencurahkan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang insyaallah beberapa hari ini. Kedua, semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa merasakan agama Islam sampai saat ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sulfa atas kesempatannya kami kelompok 3 bisa mempresentasikan makalah kita pada hari ini. Dan yang keempat, saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian atas waktunya yang bisa menghadiri kelas ini. Baik, kami kelompok 3 akan mempresentasikan. Dibuka semua makalahnya. Saya. Baik, kami akan mempresentasikan pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi melalui hafalan dan tulisan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Rizky Firdausi, pemateri pertama, pemateri kedua, dan yang terakhir Muhammad Arifandi. Baik, kami para presentator dan pemateri akan menyampaikan pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi melalui hafalan dan tulisan. Masuk pembahasan yang pertama. Memasuki pembahasan yang pertama, kami ingin menyampaikan mengenai beberapa tahapan pengumpulan pada zaman Nabi. Seperti yang kita ketahui, pengumpulan atau kodifikasi Al-Quran terbagi dalam 3 tahapan. Jadi dulu perhatikan. Jadi dulu pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi itu terbagi menjadi tiga tahapan. 3 tahapan. Yang pertama yakni pada zaman Rasul. Yang kedua pada zaman Abu Bakar. Dan yang ketiga pada zaman Utsman bin Affan. Nah, jadi pengumpulan Al-Quran itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama pada zaman Rasul, yang kedua pada zaman Abu Bakar, dan yang ketiga pada zaman Utsman bin Affan. Kali ini kelompok kami terbagi pada zaman Rasul, yakni melalui hafalan dan tulisan. Selebihnya pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Utsman akan disampaikan kelompok setelah kami, yakni kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi kita memasuki materi yang pertama, pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasul. Baik, materi ini akan disampaikan oleh Mas Raihan. Jangan lupa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tentang pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Nah, pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran telah dilakukan sejak zaman Nabi, bahkan sejak awal diturunkannya Al-Quran dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi sejak awal Al-Quran yang telah kita ketahui bahwasanya di zaman Nabi Muhammad dan setelahnya Al-Quran itu sudah diturunkan, dan di mana sifatnya itu berangsur-angsur. Kalau dalam bahasa Arabnya itu at-tadrij. Maksudnya tadrij ini berangsur-angsur seperti halnya ayat per ayat, surat per surat. Jadi Al-Quran turun itu tidak secara langsung 30 juz, akan tetapi itu per ayat per surat gitu. Selanjutnya
Setiap kali Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi langsung menyampaikan kepada para sahabat, karena Nabi memang diperintahkan untuk mengumpulkan kepada para sahabat atau lebih dekatnya mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Nah, jadi setiap kali Nabi menerima wahyu dari Allah, beliau itu langsung membacakan atau mengajarkan kepada para sahabat untuk ditulisnya. Jadi pada zaman dahulu, ketika Pak Nabi itu menerima wahyu, karena pada zaman dahulu itu tidak ada seperti halnya sekarang ya, kayak buku, alat-alat tulis lah gitu. Jadi kalau dulu itu ditulis di pelepah kurma, tulang-tulang, pokok yang ada itu ditulis gitu. Yang bisa buat tulis itu ditulis gitu. Terus selanjutnya ada di dalam Al-Quran, yakni surat An-Nahl ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Az-Zikri, Al-Quran. Jadi nama lain dari Al-Quran itu adalah Az-Zikri, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Terus selanjutnya, menurut tafsir Al-Munir karangan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yakni bernama lengkap Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi At-Tanari Asy-Syafi'i, atau yang lebih akrab dikenal kalangan umat Islam Indonesia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya beliau adalah tokoh ulama Indonesia yang terkenal di dunia internasional, yakni beliau itu imam besar Masjidil Haram, imam besar. Dan di dalam kitabnya beliau itu mengatakan bahwasanya bertakluk kepada sifat yang tidak disebutkan sebagai sifat dan dari rijalun, yakni beberapa orang lelaki yang membawa mukjizat yang menunjukkan sifat kebencian kepada Rasul dan membawa hukum-hukum yang mereka sampaikan dari Allah kepada hamba yang diturunkan kepada mereka, karena itu merupakan memperhatikan pelajaran-pelajaran dan merenungkan pengumpulan Al-Quran atau jam'ul Quran. Nah, di sini maksud dari rijalun ini bukan laki-laki satu ya. Ini bentuk jamak. Jadi mufradnya itu rajulun dan jamaknya itu rijalun. Jadi yang dimaksud di sini adalah rijalun, yakni beberapa orang. Beberapa orang yang diberi mukjizat diberi beberapa orang yang yakni sahabat yang Nabi Muhammad memberikan kepada sahabat itu bacaan Al-Quran itu kayak yang tadi. Terus selanjutnya, pengumpulan Al-Quran atau jam'ul Quran adalah suatu tahapan yang penting dalam sejarah Al-Quran. Dari itu Al-Quran terpelihara dari pemalsuan dan persengketaan mengenai ayat-ayat sebagaimana terjadi pada ahli kitab, dan terhindar dari kepunahan mengenai penjagaan Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu telah dijaga kemurniannya oleh Allah, tidak seperti halnya kitab-kitab pada zaman Samawi itu. Pada zaman Samawi ini, kitab-kitab pada zaman Samawi ini seperti halnya Taurat, Injil, Zabur gitu ya. Kan saya kemarin sudah menjelaskan ada di kitab Injil di Yohanes pasal 12 kalau nggak salah, itu dijelaskan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, akan tetapi ciptaan Tuhan. Dan Yesus itu memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah Tuhan, bukan dia yang disembah itu. Karena yang berhak untuk memberikan keselamatan dunia dan akhirat itu bukan dia, akan tetapi Yesus gitu. Terus selanjutnya, ayat yang menjelaskan tentang ayat yang menjaga kemurnian Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Menurut tafsir Al-Lubab karangan Profesor Dr. Quraish Shihab, yakni beliau mengatakan itu merupakan bantahan atas ucapan mereka yang melakukan sumber datangnya Al-Quran. Di sini dinyatakan bahwasanya Allah dengan menegaskan malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran dan kami juga bersama semua kaum Muslim benar-benar akan terus-menerus menjaga pemeliharaan autentisitas dan tekanan Al-Quran. Jadi di sini dijelaskan sudah jelas bahwasanya menurut Profesor Quraish Shihab, lafaz inna nahnu nazzalna dzikra ila akhir ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu telah dijaga kemurniannya dan tidak ada kesalahan satupun di dalam Al-Quran, dan buktinya itu sudah kita rasakan. Terus selanjutnya, pada masa Rasulullah SAW masih hidup, pengumpulan dan penyatuan Al-Quran dilakukan dengan dua cara, yakni yang akan disampaikan dengan teman-teman selanjutnya, yakni pengumpulan dalam dada atau penghafalan yang disebut sebagai jam'u fis sudur, ya kalau bahasa Arabnya. Terus selanjutnya, dan penulisan jaminan tentang kesucian, penulisan atau disebut dengan jam'u fis sudur, dan kemudian Al-Quran selama-lamanya. Ya, jadi proses dari Al-Quran dibukukan itu ada dua. Yang pertama itu adalah penulisan, yang kedua adalah para hufaz, yakni dari para hufaz penghafalan. Ya. Secara detailnya akan disampaikan oleh teman-teman presentator selanjutnya. Pengumpulan Al-Quran dalam konteks hafalan pada masa Rasulullah. Pengumpulan dengan cara menghafal dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dan penghafal ini sangatlah penting untuk mengingat Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi yang ummi. Nabi yang ummi itu Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan diutus di tengah kaum yang ummi juga. Diutus di tengah kaum yang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, as-sunnah, dan sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jum'ah. Kedatangan wahyu merupakan suatu yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu, Rasulullah SAW langsung menghafal dan memahaminya. Setelah itu Rasulullah SAW langsung memerintahkan para sahabat untuk menghafalkannya. Ada yang meriwayatkan bahwa para sahabat menghafal Al-Quran 5 ayat, dan ada juga yang meriwayatkan 10 setiap kali pertemuan. Hal ini pula diduga awal mula tradisi hifz menghafal. Dalam hal ini mereka gunakan untuk menulis berita syair-syair dan silsilah-silsilah, dengan catatan dalam hati mereka melakukan hal ini karena kebanyakan dari mereka kaum ummi. Jadi waktu zaman Rasulullah, awal mula tradisi hafid menghafal dengan cara menulis berita syair-syair dan silsilah-silsilah dengan catatan di dalam hati mereka. Melakukan hal ini karena kebanyakan dari mereka kaum ummi, dan ini juga sebagai bukti kemukjizatan dan keautentikan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumpulan Al-Quran dalam konteks penulisan pada masa Rasulullah SAW. Dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali Muawiyah, Ubaid bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit, bila ia turun, ia memerintahkan untuk menuliskannya dan menunjukkan di mana tempat ayat tersebut yang berada di dalam surah. Maka penulisan dalam lembaran itu membantu penghafal di dalam hati.
Dan sebagian ada yang memakai alat-alat tulis untuk menulis, hanya saja tidak cukup tersedia bagi mereka. Selain hanya sarana-sarana tersebut, tetapi hikmahnya penulisan Al-Quran semakin menambah kuat hafalan mereka. Secara singkat, faktor-faktor yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Yang pertama, membukukan hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan yang kedua, mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna. Al-Quran tidak ditulis pada satu tempat, melainkan terpisah-pisah dengan alasan proses penurunan. Al-Quran masih berlanjut sehingga ada kemungkinan ayat yang turun di akhir naskah ayat sebelumnya, dan penyusunan ayat dan surah Al-Quran tidak diturunkan secara bersamaan. Baik, itu adalah materi dari pemateri 1, 2, dan 3, yakni yang dapat saya simpulkan dari materi pertama adalah pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasul. Jadi pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasul itu secara bertahap-tahap. Maksudnya bertahap itu tidak langsung satu Al-Quran turun, melainkan ayat per ayat, surat per surat. Jadi yang seperti yang tertera dalam surat An-Nahl ayat 44 tadi, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan al-dzikr Al-Quran kepada kamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Itu untuk pemateri yang pertama. Terus yang kedua, Al-Quran itu diturunkan pada zaman Nabi itu dengan dua cara, yakni dengan hifadz atau dengan hafalan, dan yang kedua menggunakan tulisan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan kepada teman-teman. Untuk selanjutnya silakan berdiskusi antar kelompok. Kami beri waktu 15 menit untuk berdiskusi antar kelompok. Semisal ada beberapa hal yang belum dipahami, bisa ditulis dan nanti kami para presentator akan maaf. Antar kelompok boleh ditunjuk per ketua. Yuk, monggo yuk. Pertuanya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Perwakilan antar kelompok silakan maju. Kelompok 2, Mbak Rina monggo. Kelompok 1 Mas Faiz monggo. Ayo kelompok 3. Monggo kelompok 3. Ayo dong. Baik, yang lain bisa dilihat makalahnya, barangkali ada yang mengganjel, bisa ditulis dan nanti bisa disampaikan kepada kami. Satunya mana yang di kelompok 2? Oh iya, kelompok 2. Iya,
Nanti yang menentukan pemerintah dari kesimpulan. Iya. Nanti kan, nanti kita nanti belum sama sih. Mau ikut kau? Baik teman-teman, sekarang boleh berdiskusi antar kelompok dan ketua kelompoknya. Silakan berdiskusi, kami beri waktu 15 menit. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di dalam satu kertas. Nanti kertasnya kalau sudah diremas, diremas,
Ini aja buat ini kok. Damai juga. Ya, kami beri waktu 3 menit lagi untuk menunggu pertanyaan. Kalau Dina. Iya, sesuai. Sekarang ada orang yang baru dari dulu. Caranya Baik, waktunya sudah habis. Baik, waktunya sudah habis. Yang belum selesai. Silakan kalau sudah kertasnya bisa diremas-remas. Kertasnya bisa diremas-remas. Sudah? Baik. Sudah ya. Jadi sebentar lagi kalau ada paduan suara yang pertama, yakni sholawat, kertasnya bisa saya tukar menukar dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bukan tukar-tukar, maksudnya disalurkan, jalan-jalan. Ya, jadi silakan kertasnya bisa digilir. Mas, satu bed bisa Pak? Bisa. Oke. Yang jawab pertanyaan siapa? Kelompoknya sendiri. Moderator. Berkelompok berapa pertanyaan? 1. Yang menanggapi pertanyaan. Nanti ada tanggapan dari kami. Baik, kami mulai ya. Paduan suara yang pertama, Mas Farid, monggo dipersilakan untuk bersolawat. Yuk kita bersolawat bersama Mas Faiz. Sebagai adik 3 yang berkeluarga. Ya, jadi kita bersolawat mengikuti Mas Faiz. Monggo Mas Faiz bisa dimulai solawatnya.
Stop. Ya, kelompoknya Mas Vicky silakan dibuka kertasnya dan dibacakan. Monggo. Bacain dulu, Mas. Proklamasi. Kenapa di zaman Nabi Al-Quran tidak langsung dibukukan? Monggo silakan dirundikan apa jawabannya dari kelompoknya Mas Vicky. Baik, dari kelompoknya Mas Vicky, apakah ada jawaban? Sampun. Sampun? Ya, silakan dijawab. Perwakilan dari kelompoknya Mas Vicky, silakan untuk dijawab. Kenapa pada zaman Rasulullah Al-Quran tidak langsung dibukukan? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kau tak langsung diverifikasi gitu ya? J. Karena gini, kan tadi sudah dibacakan ayat bahwa Nabi Muhammad kan Nabi yang ummi, diutus pada umat yang ummi. Nah, kalau ummi kan tak bisa baca dan tulis, bagaimana dia mau nulis? Kalau bagaimana dia mau mengkodifikasi kalau dia nggak bisa menulis dan membaca gitu? Secara simpelnya seperti itu. Kalau ada tanggal Filsafat. Baik. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau menanggapi? Dari kelompoknya ada yang mau menanggapi? Dari kelompok satu? Mungkin dari kelompok satu Mas Rizal ada yang mau menanggapi? Namanya modifikasi kan mengulang atau penambahan. Nah kan di zaman Nabi itu ada tulisan-tulisan tapi di zaman apa? Di media batu, kurma dan kulit. Itu membuktikan bahwa gak semua itu ini. Itu gimana? Tapi kan anu Mas. Sebentar. Ada moderator ya, Pak? Sudah menjelas? Oke. Sudah ya. Jadi Mas Rizal menanggapi pada zaman Nabi itu kan bisa ditulis di pelepah pohon kurma atau dimanapun yang bisa ditulis. Berarti kan itu menunjukkan untuk tidak semuanya itu ummi. Mungkin ada yang menanggapi lagi? Itu Kelompoknya Mas Vicky? Ayo. kan nganu. Namanya Mbak? Mbak Najma. Itu gimana tadi? Oh ya, Al-Quran kan diturunkannya kan berangsur-angsur dan tidak berurutan. Makanya penulisannya itu kayak sembarangan gitu loh, nggak langsung teratur, nggak teratur kayak gitu. Jadinya ditulisnya di batu-batu gitu langsung kayak. Bagaimana Jadi Mas nggak Rizal? bisa langsung dimodifikasi. Kodifikasi.
Modifikasi. Ya salah kok ini. Gak apa-apa. Biasa. Bagaimana Mas Rizal? Oh, monggo Pak Najma diulangi. Saya memperjelas ya. Monggo. Namanya? Indriani. Salah satu alasan mengapa Rasulullah tidak membukukan Al-Quran ialah karena Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Dalam satu surat saja bisa terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Bagaimana tanggapan? Jadi nggak mungkin Bagaimana langsung jawaban? dibukukan, nggak mungkin langsung dituruti. Bagaimana Mas Rizal? Apakah puas dengan pertanyaannya? Yang lain mungkin ada yang menanggapi dari kelompok 2 dan 4. Ada yang menanggapi? Emang tadi Monggo Mas Emel. Monggo Mas Emel. Ayo Mas. Ayo yang kondusif. Kondusif ya. Sudah? Ada yang mau menanggapi lagi? Tadi kan apa Mbak siapa itu gak tahu. Mbak Najma. Mbak Najma bilang kenapa kok gara-gara gak bisa dikodifikasi, gara-gara gak utuh gitu. Nah kan itu mas apa nuzul Quran itu kan udah langsung 30 semua udah tepat semua itu kan pas nuzul Quran. Pak, betul Qadar. Harusnya 30 semua diturunkan. Maaf, ini sanggahan atau tanggapan? Sanggahan ya. Bagaimana bisa diulangi? Harusnya kata yang gak bisa dikodifikasi karena ayat itu apa turunnya cara berangsur-angsur gitu. Tapi kan pada malam Lailatul Qadar itu semuanya genap udah 30 kan? Cukup? Ini Mas. Baik, dari presentator. Maksudnya saya nggak boleh jawab ya, cuma kalau meluruskan boleh. Itu proses Mas, proses untuk menjadi 30 juz itu dalam proses berangsur-angsur dari per ayat per surat itu. Bukan langsung turun 30 juz Mas. Iya salah maksudnya. Begini aja Mas. Totalnya udah 30. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dari Mas Dino. Mungkin lebih setuju dari pendapatnya Mas Rizal. Ya, bahwasanya tidak semua orang ummi. Kalau misalnya semua orang itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, betul katanya Mas Rizal, kenapa kok bisa ditulis di pohon kurma dan di bebatuan begitu? Kalau misalnya ayat itu tidak ditulis, bukan takutnya ya, dalam pembentukan suatu mushaf itu tidak ada yang ada yang aneh, ada yang ketinggalan begitu. Makanya setiap nabi, makanya setiap ayat atau setiap wahyu yang turun, Nabi menyuruh para sahabat yang bisa menulis itu menulis di Nabi menyuruh para sahabat yang bisa menulis untuk menulis ayat tersebut yang terus kepada Nabi itu di pohon kurma ataupun di kelapa, di batu, begitu Mas. Oke, baik. Apa ada tanggapan atau sanggahan untuk Mas Brino? Dari kelompok 2. Oh baik, Mas Rais. Gini ya, emang dulu zamannya Nabi ada yang bisa baca tulis, tapi kan itu dari ahli syuara kan, ahli syair. Nah, sedangkan ahli syair kan masih bukan orang-orang muslim. Paling orang-orang, ya saya hanya sekedar mengandai-andai ini, karena saya nggak tahu sejarah. Orang-orang Islam sahabatnya Rasul ini paling disuruh belajar dulu ke ahli syair itu untuk menulis Al-Quran. Nah, baru ada tanggapan dari orang-orang ahli syair itu yang ahli kitab atau yang non muslim gitu kan. Jadi kesimpulannya bagaimana Mas? Dari pertanyaan Mas Rizal, kenapa pada zaman Rasul Al-Quran tidak langsung dibukukan? Kesimpulannya?
turunnya itu Namanya iya dalam waktu yang lama dan berangsur-angsur dan gak urut kan iya gak tiga-tiga begitu selesai iya cara-cara sih bahan kotornya itu loh mas Mbak ini Pak. Bisa sih bentar dulu sih biar diselesaikan dulu. bentar dulu ya. Apa? Gimana? soalnya Al-Quran itu turunnya dalam waktu yang lama dan berangsur-angsur dan tidak urut gitu ada yang turun ayat ini dulu terus ayat terus ayat sebelumnya kayak gitu loh jadi cara-cara waktu zaman Nabi itu sih bahan kotor untuk pembukuan itu Sudah? iya Ada ya. Kita tambahin juga. Tanggapan Mas Rizal bagaimana Mas? Mungkin saya tambahin. Boleh, monggo. Saya tambahin. Oke. Pertama, alasan juga langsung disebutkan pertama benar alasan karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur pakai ayat-ayat dulu kamu surat kemudian ditulis pada pelepah dan semua media ya ada kemudian itu karena berangsur-angsur dan Al-Quran memang apa ya masih terpecah belah belum terpecah belah karena ayat Al-Quran itu turun pasti ada sebab pertama mungkin sebab kematian Nabi misalnya hukum umbi anak itu pun akhirnya haramnya ada lagi tentang masalah tolak ada sahabat soal dengan Nabi aku beri masalah ini akhirnya beberapa saat atau beberapa hari ayat turun yang membahas atau memecahkan masalah tentang apa yang dialami mati kanjeng Nabi akhirnya terpecah nonton itu disusun lah apa ya terus yang kedua ada lagi yang kedua karena ada nas dan maksud karena penggantian misalkan syarat ini syariat yang pertama misalnya tentang contohnya ini hadis contohnya dulu kanjeng Nabi melarang ziarah kubur. Nah, terus ini jadi contohnya nanti di masuk di Al-Quran ada, cuma saya nggak tahu contohnya, cuma saya ambil di hadis dulu Nabi mengharamkan perempuan apa haram ziarah kubur. Akhirnya turun lagi hadis bahwa ziarah kubur boleh. Ini namanya nas dan maksud. Sudah? Baik ya. Sudah menambah dari pertanyaannya Sudah ya? Sudah ya? Baik, kami cukupkan. apakah ada pertanyaan lagi? Kan itu belum apa ya, masih menimbulkan pertanyaan gitu. Mohon kondusif. Bagaimana Mas? Kan tadi masih penjelasannya itu masih agak rancu gitu lah. Saya ingin menanggapi lagi agar lebih jelas menimbulkan kerancuan. Monggo Mas Rais, bagaimana? Ingin menanggapi sedikit Boleh. tentang perkataannya Mas Rizal ya. Tadi kan yang kan ada dua inti soal tadi kan. Yang pertama bahas tentang itu. Setiap Al-Quran pasti ada sebabnya turun ya. Setiap ayat ya. Padahal enggak. Itu yang ada sebab nuzulnya itu kayaknya sekitar 550 ayat. Nah, sedangkan yang enggak ada sebabnya itu banyak seperti kisah-kisah yang lain gitu kan. Terus yang kedua tadi tentang nasab ya. Nasib dan maksud. Iya kan, nasab gitu. Itu hubungannya dengan mengkodifikasi Al-Quran itu apa? Sedangkan nasab maksud itu kan bisa dengan hadis dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan Al-Quran gitu. Bagaimana Mas Rizal? Sudah ya? Baik, bila ada sanggahan monggo nanti di luar sesi forum. Oke, monggo kelompok kedua
Silakan Mas Fandi dibacakan surat Al-Fatihah bila mana sudah selesai. Ayo bersama. Oke, Al-Fatihah aja. Moga barokah. Oke. Hanya jelas saja. Monggo kelompok kedua silakan dibilih kertasnya. Monggo Mas Andi bisa dimulai. Jelas saja. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Ya, baik kelompok satu. Mas Budian, monggo. Ya, saya bacakan. Pertanyaannya ialah apakah Al-Quran dikumpulkan berdasarkan urutan pewahyuan? Silakan berdiskusi kelompoknya. Bisa dua. Baik, pertanyaan dari kelompok 2 adalah apakah Al-Quran dikumpulkan berdasarkan urutan pewahyuan? Coba. Kelompok pertama silakan menanggapi. Silakan menjawab. Aturan Kiai Ahmad Faiz gak pernah lepas ngomong. Monggo silakan dijawab. Monggo silakan diperhatikan Ustaz Faiz. Pada saat malam Lailatul Qadar itu kan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Pokoknya dilepas. Kita kondusif, kalau kondusif, monggo Mas Faiz. Monggo Mas Faiz. Terus kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai permasalahan apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan masyarakat Arab sekitar. Yang itu mungkin ada sadar. Monggo. Gimana? Monggo bisa diulangi. Gimana? Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan permasalahan Nabi Muhammad. Ya begitu intinya. Jadi jawaban dari Muhammad dan masyarakat Arab dan umatnya juga. Iya, umatnya. Baik, ada yang menanggapi dari jawabannya Mas Faiz? Ya. Monggo Mas Rais. Tadi kan pertanyaannya tentang apakah Al-Quran disusun sesuai dengan urutan kewahyuan ya? Ya. Itu jawabannya agak nyambung sama sekali. Bagaimana? Jawabannya agak nyambung sama sekali. Nah, terus Ya, kalau memang dilihat dari Al-Quran ya pasti gak urut sesuai wahyu. Kan yang pertama diturunkan kan ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Ya pokoknya gak urut lagi tuh lah. baik, ada yang menanggapi lagi? Monggo Mas Dino. Mungkin gini Mas. Apa pertanyaannya tadi nah? Apakah Al-Quran dikumpulkan berdasarkan urutan pewahyuan? Mohon kondusif. Saya ulangi, apakah Al-Quran dikumpulkan berdasarkan urutan pewahyuan? Mungkin secara tidak langsung itu bisa dikatakan iya.
karena ayat pertama kali turun yang kita ketahui ialah Al-Alaq. Begitu. Sedangkan yang ditulis pada sekarang yang pada Al-Qur'an Al-Adil Al-Karim yang sekarang itu ayat ialah surah Al-Fatihah. Mungkin pada saat penulisan Al-Qur'an di sana, makanya tidak langsung kita tulis pada sahabat pada zaman sahabat dulu pada zaman sahabat masa dulu itu, makanya tidak ditulis langsung 30 ditulis enggak, makanya ada 3 cara, yaitu pada zaman Rasul, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Utsman bin Affan. Karena kenapa tidak langsung ditulis, tidak tulis langsung? Karena pada saat itu masih ada kontroversi, mana ayat setelah ini yang turun, mana ayat setelah ini yang turun. Karena setiap ayat itu ada munasabah ayat. Begitu. Baik, kelompok 2 apakah sudah terselesaikan? Sudah? Ada tanggapan? Baik, kita lanjut untuk kelompok 3. Monggo Mas Eman untuk sholawat kelompok 3 bisa disalurkan. Ayo Pak, tadi malam sudah latihan memang. Tapi nanti malam. Monggo Mas Eman. Multi-talenta ya. Monggo kelompok 3 silakan disalurkan. Monggo Mas Eman, silakan sholawat bisa dimulai. Ayo Pak. Monggo aja. Habib Faiz Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara membedakan penghafalan antara Al-Quran dan syair? Karena pada waktu itu Al-Quran dengan syair saling beradu. Bisa diulangi, Mas? Bagaimana cara membedakan penghafalan antara Al-Quran dan syair? Karena pada waktu itu Al-Quran dengan syair saling beradu. Silakan dirundingkan. Monggo Mbak Lina. penghafalan. Bisa dijawab? Monggo, silakan dijawab. Kelompok 3 pertanyaan kelompok 3 ini. Iya. Pertanyaannya Mas Emil ya? Oh iya. Email. Gini. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan penghafalan Al-Quran dengan syair? Ya, pada zaman Nabi turunnya Al-Quran itu kan ditulis di berbagai media seperti kulit, batu dan lain-lain. Nah, ada sabda yang mengatakan
jangan tulis selain Al-Quran. Iya, pokoknya intinya gitu ya. Jangan tulis selain Al-Quran. Nah, maksudnya itu tuh untuk agar Al-Quran itu tuh tidak tercampur dengan yang lainnya seperti apa syair atau hadis. Nah, makanya pada zaman Nabi itu tidak diperbolehkan menulis kecuali Al-Quran. Nah, untuk penghafalannya, cara membedakannya, kalau syair itu kan dia jelas berbeda kan merupakan puisi. Nah, kalau Al-Quran itu ayat yang turun dari Allah, yang tadi metode tulisannya yang ada di mana-mana itu. Nah, akhirnya ya yang dihafal ya yang itu, yang jelas-jelas turunnya dari Allah, yang ada di pelepah kurma, batu, tulang dan lain-lain gitu. Dan jadi pas zaman Nabi itu tidak ada ayat yang ditulis kecuali Al-Quran. Nah, jadi para sahabat-sahabat itu ya menghafalkannya ya Al-Quran itu. Baik. Sama sulit. Baik. Mungkin ada yang menanggapi? Kelompok 3 apakah sudah terjawab? Monggo. Apakah dari kelompok 3 sudah? Monggo, Mas Nida. Jadi kan tadi ya, Sudah. yang ditulis itu kan yang hanya Al-Quran adanya ya. Ya. Ini kan dalam hafalan. Kalau yang dulu kan yang nulis cuma yang nggak umi. Sedangkan mereka yang umi gimana? Kan langsung hafal. Bagaimana membedakannya? Ya sudah dikasih tahu sama Nabi. Sebentar Mbak Rina, monggo. Monggo Mbak Rina. Ya benar. Sekolah bukan slow. Sabar. Ya, Mas. Monggo Mas Nida bisa di Ya, itu kan Ya, tadi gimana pertanyaannya? Enggak, maksudnya sanggahnya tadi. Oh kan tadi yang ditulis katanya kan hanya boleh Al-Quran. Ya. Nah ini dalam konteks hafalannya. Nah bagaimana mereka yang nggak umi, yang nggak nulis, kan langsung menghafal. Nah itu gimana cara membedakannya? Ya kembali kepada Nabi kan, semua kan justru kan rujukannya kepada Nabi ya, mesti bertanya Nabi mana yang Nabi. Silakan Mbak. Iya, kembali kepada Nabi kan, pada zaman itu kan Nabi yang menjadi rujukan. Jadi sahabat-sahabat itu yang ketika menghafal yang bertanya kepada Nabi. Apakah sudah pas? Tidak. Monggo, Mas Brino untuk Monggo, Brino. Kembali kepada pertanyaannya, yaitu bagaimana cara membedakan penghafalan Al-Quran dengan syair, begitu. Bahwasanya tak ceritakan dulu biar mudah dijalan. Bahwasanya pada tangannya dulu. Yang bagus itu gitu tadi. Tolong Mas Emil songkoknya dilepas. bahwasanya pada Monggo Mas Brino, salam kondusif. bahwasanya pada zaman dahulu itu tentang penulisan Al-Quran atau tentang penurunan Al-Quran itu bercampur aduk dengan para syair. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu kan suara yang indah, begitu. Pernah dengar kan? Suara lantunan yang indah yang mudah didengar. Jangan di video ya, kita kondusif. Begitu. Jadi para pensyair Mekah, para pembesar pensyair Mekah itu ingin menyaingi ayat Al-Quran tersebut. Karena kenapa mereka ingin menyaingi? Karena Al-Quran ditulis di pohon kurma dan di mana-mana, di batuan atau di kulit, begitu. Sedangkan pertanyaannya, bagaimana cara sahabat atau para umat-umat Nabi Muhammad terdahulu itu yang beriman kepada Nabi Muhammad membedakan mana yang membedakan penghafalannya, mana yang
syair, mana yang dari Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan jual ayatku dengan harga yang murah. Nah itu ayat itu turun karena berkesinambungan dengan cerita yang seorang syair tersebut ingin menyaingi Al-Quran itu. Begitu. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Ya. Monggo, Mas Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung menjawab pertanyaan Bino ya. Ya. Bagaimana cara membedakan antara syair dengan Al-Quran? Nah, Bagaimana cara membedakan penghafalan antara Al-Quran dan syair? iya kan itu yang dibahas syairnya, bukan penghafalnya kan. Ah. Kalau menghafalnya bisa orang yang dibedakan langsung. Gini, setiap syair, setiap Al-Quran itu punya uslub yang berbeda, Mas. Nah, uslubnya Al-Quran ini gak ada orang yang bisa menandingi uslubnya Al-Quran. Meskipun dengan majas, meskipun dengan iktibas, meskipun dengan yang dibalago-balago itu lah, ma'ani bayi-bayi itu lah, gak ada yang bisa menyaingi. Dulu ada orang yang ingin membuat syair seperti Al-Quran. Bunyinya gini, ya Dibda Ibna Dofadi gitu dah. Kalau tidak salah gitu ya. Wahai kodok, anaknya Warawodo gitu lah. Kan gak nyambung sudah. Meskipun sama antara kalimat yang pertama dengan yang kedua itu namanya jinas. Ada namanya jinas tam sama buyut tamnya. Kalau anda belajar bola begitu? Ya. Ya itu. Nah, meskipun sudah dijinaskan, dimajaskan, iltibas, itu gak bisa sama dengan Al-Quran, Mas. Karena Al-Quran memiliki mana-mana tersirat. Uslubnya pun juga sulit mau di apa ya, mau ditandingi gitu lah, sudah gitu. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang dicanangkan itu cara membedakan penghafalan, cara membedakan antara ayat dengan syair. Memang benar, tidak ada yang bisa menandingi ayat Al-Quran begitu. Makanya ayat wala tashtaru bi ayati thamanan qalila itu turun begitu. Nah, cara membedakan, masa iya ada ayat tersebut, ada ayat ya, terus ada syair. Mereka pasti, sedangkan mereka kan ada yang ummi, ada yang enggak. Pasti mereka bertolak belakang dengan pikiran mereka. Ini Al-Quran apa syair? Begitu. Masa iya langsung ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini Al-Quran atau syair? Begitu. Tidak mungkin. Makanya siapa dah? Benar bernama Ahmad bin Ka'ab. Dan itu sudah terkenal dari zaman dulunya. Seorang penulis syair yang terkenal. Begitu. Makanya Rasulullah menyuruh itu. Nah, cara membedakannya bagaimana antara Al-Quran dengan syair? Sama-sama majas soalnya. Dalam Al-Quran itu disebutkan majas. Makanya masih dibutuhkan tafsir. Soalnya Al-Quran majas. Bagaimana? Tak tanggapi lagi ya. Enggak. Kan saya tadi sudah singgung caranya. Dilihat dari uslubnya. Kalau orang ummi gak kira tahu uslub itu apa. Yang dibahas ini pastilah orang goyur ummi yang bisa baca tulis, yang bisa baca tulis dan gitu dah. Nah, terus tadi katanya tentang majas ya. Gak semua Al-Quran itu majas. Majas itu hanya ada di sebagian ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Caranya, inti jawabannya adalah caranya dengan melihat uslubnya, tata bahasa. Dalam syair itu pasti beda dengan Al-Quran. Baik, mungkin kalau ada tanggapan nanti kita serahkan kepada dosen tapi sekarang kelompok terakhir, kelompok 4 silahkan digilir kertasnya. Monggo Mbak Wilni silahkan bersolawat dengan suara rahmatnya. Bisa dimulai Mbak Wilni. Ayo ini jangan dipukul ya. Ayo Pak, Gak ada suara perempuan aurat. Ayo, moderator, anu aja Mas Aiman. Aiman ini disuruh mundur. Ayo kan. Ayo masih aja. Ayo mana ada perselawat. ini bisanya satu Palingan Biltohan Nabi
Silakan Mas Emma. Tinggalkan. Itu ada dua, pilih salah satu. Ngecheating. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Media mana ya? Kita ada waktu 9 menit untuk presentasi. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Ibu Zulfan. Ya, monggo segera. Monggo. Ini pilihan dari sini. Ya, monggo silakan. Ya, saya batal dua. Oke, ini dari kelompok 4. 4. Al-Quran sudah dijaga keorisinannya dari awal diturunkan, tapi mengapa masih ada Al-Quran palsu, ada tambahan dan pengurangan. Wa inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah. Alhamdulillah. Sekeras Mas. Wa inna nahnu anzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna. Terus. Al-Quran sudah dijaga keorisinannya dari awal diturunkan, tapi mengapa masih ada Al-Quran palsu? Dalam kurung ya, ada tambahan dan pengurangan. Pertanyaan yang kedua, penurunan Al-Quran kan diturunkan lalu ditulis di lembaran keempat. Di lembaran keempat. Contoh. Simple. Example. Ke kelapa kurma, batu, gelang-gelang. Apakah barang-barang yang sudah ditulis Al-Quran dikumpulkan atau disebar, atau apabila disebar bagaimana cara pengumpulannya? Monggo silakan dipilih salah satu. Monggo dipilih salah satu. Salah semua. Sulit. Monggo Mas Rino silakan dipilih salah satu. Baik, akan saya bacakan kembali penurunan Al-Quran. Ini penurunan Al-Quran kan diturunkan lalu ditulis di sembarang tempat. Contohnya pelepah kurma, batu, tulang. Apakah barang-barang yang sudah ditulis Al-Quran dikumpulkan atau disebar? Dan apabila disebar bagaimana cara pengumpulannya? Monggo Mas Tika, so dari Vietnam. Monggo Mas Tika. Media yang digunakan untuk menulis Al-Quran sebelum dikumpulkan, maksudnya disusun, itu disebar dan dikumpulkan oleh Zaid yang dibantu oleh banyak sahabat untuk mengumpulkannya. Mereka berupaya mengumpulkan tulang-tulang, pelepah kurma, dan media-media lain yang tersebar di berbagai tempat. Dan lembaran yang sudah terkumpul itu diserahkan kepada Abu Bakar. Hingga Bapak. Bagaimana kelompok 4? Ada tanggapan? Apakah sudah terjawab? Gimana? Vicky mau menanggapi? Coba.
semua media seperti Tulang. ya yang itu yang tadi disebutkan itu ya, itu semua media itu dikumpulkan menjadi satu. Terus ya yang mengumpulkan itu siapa? Zaid, dan dibantu oleh sahabat-sahabat lainnya dan diserahkan kepada Abu Bakar hingga wafat, begitu. Bagaimana tanggapan kelompok 4? Gila. Gimana? Iya. Sudah ya? Berarti sudah terjawab semua dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Cuma ada sisa dari kelompok 3, yakni bagaimana cara membedakan penghafalan antara Al-Quran dan syair. Belum terjawab tak? Oh sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Tolong tampaknya dicopot. Berakhir sudah pertemuan kita pada pagi ini. Selanjutnya adalah pembagian hadiah untuk kelompok yang paling aktif, terus beberapa orang yang paling aktif. Bentar. Iya, Raihan baik. Kiai Haji Rotis, Kiai Haji Faiz, Habib terkenal di Gresik, tidak pernah buka toko. Masya Allah. Wow. Ngawur. Oh, sih. Baik, akan kami bacakan kelompok yang terbaik dan beberapa teman kita yang sudah berpartisipasi pada presentasi hari ini. Kelompok terbaik 5, 4, 3, 2. Kelompok terbaik yakni kelompok 4 yang dipegang oleh Mas Rais. Silakan perwakilan satu orang, silakan bisa maju. Mas Vicky aja, Mas Vicky aja, monggo Mas Vicky silakan maju. Dan beberapa teman kita yang sudah berpartisipasi, kami sudah menyepakati yakni yang pertama Mas Rais, yang kedua Mas Rizal, yang ketiga Mas Brino, yang keempat Mbak Najma, dan yang terakhir Mbak Rina. Silakan nama-nama yang dipanggil bisa maju untuk mendapatkan beberapa penghargaan dari Mas Pandi. Monggo nama-nama yang disebut. Bima Haji Subhi. Dapat buku dari Joko. Oh ini tripodnya. Iya wes. Gak usah wes.
usah dipoto. Iya, monggo foto mohon. Ayo mas, bukunya, belum terbaik ini. Foto terbaik. Ya, ini masih mencoba. Apa Dan ini kelompok terbaik Ini buku kelompok yang terbaik dari Oh, remote. kalangan dari Masjid Cenggu. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Udah ya? baik, Udah selesai berakhir ya? presentasi kami pada pagi hari ini. Bila mana ada salah kata mohon dimaafkan. Aktabi hadam ini wallahumma fil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.